Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 22 September 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Amankan PON ke-20, Brimob Maluku juga bantu buka akses jalan yang ditutup warga adat Papua. Aparat Brimob Polda Maluku yang bertugas mengamankan perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua membantu membuka akses jalan yang ditutup warga adat setempat pada Selasa 21 September 2021. Akses jalan yang ditutup warga adat Papua bertempat di ruas jalan alternatif yang menghubungkan Telaga Ria, Dapur Papua, Sentani Timur. Komandan Kompi 1 Penugasan Ibtu B. Hawu Haba saat dihubungi menyebutkan penutupan akses jalan dilakukan karena warga merasa dirugikan sebab hak ganti rugi lahan pembuatan jalan tersebut belum dibayarkan pemerintah daerah. Dia mengaku warga adat yang menuntut hak mereka langsung bertatap muka dengan Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri. Pertemuan berlangsung aman dan semua aspirasi dan juga masukan dari tokoh masyarakat, tokoh adat maupun kepala suku telah diterima untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Pihaknya selalu berusaha keras untuk mengamankan pelaksanaan PON dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kasus perdata. Ini bukan ini kasus perdata. Ini kasus perdata, tidak ada. Tidak ada itu pemerintah mau datang main kekerasan di sini. Enggak ada. Kerja apa? Biarkan laki-laki. Berapa orang bikin dari Bapak punya Ini bukan tiba-tiba dari dalam rumah orang bikin jalan ke sana kemari ke sana kemari. Orangnya wilayah. Bapak punya Apa apa tindakan bagaimana? Bapak? Hari ini Bapak jadi aparat, tapi besok Bapak jadi masyarakat. Ingat itu. Gak bisa seperti begitu. Hari ini Bapak datang saya sedikit, mau berapa kampung saya turunkan di sini? Kalau Bupati rasa sudah naikkan, kenapa masih ada? Gak boleh. Sudah pulang. Pemalangan terjadi karena ada persoalan. Gak boleh, kami tidak ada urusan dengan polisi, tidak ada. Kami minta Bupati bayar pulang. Baik, Tribuners, kita ke Kabupaten Buru. Hilang saat mancing ikan di Sungai Waikuma, warga Pulau Buru masih dicari. Seorang nelayan asal Desa Waimulang, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan dilaporkan hilang saat mancing. Nelayan hilang bernama Edward Mehwamesi, berusia 63 tahun, dilaporkan berangkat mencari ikan di Sungai Waikuma pada Rabu 15 September 2021 minggu lalu. Koordinator Pos Sarnamlea Rahmat Palapia mengatakan saat ini timnya masih melakukan pencarian. Menurut Palapia, saat dikonfirmasi tribunambon.com melalui pesan WhatsApp Selasa 21 September 2021, korban sudah hilang selama 7 hari dan belum ditemukan, juga kemungkinan hanyut di Sungai Waikuma. Dia menjelaskan sebelumnya warga tersebut pergi memancing, namun hingga sekarang belum kembali ke rumahnya. Kata dia, tim melakukan pencarian terhadap korban di laut dan menyisir aliran sungai. Sesuai SOP lanjutnya, pencarian akan dihentikan apabila saat hari ke-7 hasilnya tetap nihil. Pencarian akan ditutup secara resmi apabila pencarian ditambah 3 hari tidak membuahkan hasil. Dari Buru Selatan kita kembali ke Kota Ambon, Tribuners. Pemkot Ambon juga gratiskan biaya rapid test antigen bagi peserta seleksi CPNS. Rapid test antigen bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang akan mengikuti seleksi kompetensi dasar di pemerintah Kota Ambon digratiskan. Seperti diketahui, rapid test antigen merupakan salah satu syarat yang diberikan kepada peserta SKD tahun ini. Wali Kota Ambon Richard Lohana PSI menegaskan hal tersebut saat konferensi pers di Balai Kota Ambon. Dengan digratiskannya rapid test antigen, katanya, bentuk bantuan pemerintah dalam membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Lohana PSI menambahkan, meski tidak diwajibkan sepenuhnya, calon CPNS yang ikut SKD diharapkan mengikuti vaksinasi COVID-19 karena nantinya kartu vaksin juga akan diperiksa.
Dia berharap calon CPNS yang belum divaksin agar mendatangi gerai vaksinasi yang sudah disiapkan. Untuk diketahui Tribuners, sebanyak 1.478 peserta yang lolos pelaksanaan SKD di pemerintah Kota Ambon. Pelaksanaan tes SKD sendiri dimulai 3 Oktober hingga 9 Oktober 2021 dengan lokasi tes di SMP Negeri 2 Ambon, Jalan Api Tulei, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pelaksanaan SKD dibagi dalam 4 sesi tiap harinya menggunakan sistem computer assisted test. Diharapkan kita sudah bisa mencapai herd immunity ya, ke 74.000. Itu cukup banyak yang mengikuti program P3K. Dan saya mau bilang betapa mereka ini karena dedikasi selama ini juga ya, kemarin mereka tes itu dengan persyaratan harus ada rapid antigen semua. Nah itu semua itu gratis ya, semua gratis. Itu ditanggung oleh pemerintah kota sehingga mereka cuma ikut tes saja, mereka nggak bayar, dan itu difasilitasi oleh Dinas Kesehatan kota ya. Kota secara khusus maupun Sementara itu Tribuners, peserta SKD CPNS Provinsi Maluku senang biaya rapid test akhirnya digratiskan. Tes swab antigen bagi 2.574 calon pegawai negeri sipil yang mengikuti seleksi kompetisi dasar di Maluku digratiskan. Tes antigen gratis itu diberikan kepada peserta yang mengikuti ujian di unit pelaksana kantor Badan Kepegawaian Negara Maluku dari 16 September hingga 24 September 2021. Salah satu peserta SKD CPNS Firman mengaku senang dengan adanya rapid antigen gratis dari pemerintah. Firman sempat tidak mau mengikuti tes CPNS saat mengetahui peserta diwajibkan tes usap antigen maupun PCR. Menurutnya, dengan aturan itu sedikit memberatkan dirinya untuk menjadi calon abdi negara. Pasalnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk tes antigen berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000 sekali tes. Dia bersyukur pemerintah akhirnya menggratiskan biaya rapid tes antigen. Ya, jadi bagaimana dengan tanggapan Ale terkait tes antigen gratis ini? Bagaimana tanggapan Ale? Baik, ya. Menurut saya dengan diadakannya tes antigen secara gratis oleh pemerintah provinsi dalam hal ini sangat membantu bagi calon pelamar CASN Provinsi Maluku dalam hal ini meringankan beban keuangan yang ada di tengah pandemi COVID-19. Jadi apalagi kalau dibandingkan dengan kalau melakukan tes antigen di luar itu biayanya besar, maka itu juga membebani calon peserta CASN 2021. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Salatalohi jadi asisten 2, Sanders duduki PLT Kadis Pendidikan Kota Ambon. Wali Kota Ambon Richard Louhanapesi menunjuk dan melantik Fahmi Salatalohi sebagai asisten perekonomian dan pembangunan pada Sekretariat Kota Ambon. Salatalohi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon sejak tahun 2018. Pelantikan dilakukan secara tertutup di dalam ruang kerja Wali Kota Ambon Richard Louhanapesi, lantai 2 Balai Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau pada Selasa 21 September 2021 sore. Pengambilan sumpah turut disaksikan oleh Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hetler, Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru, Asisten 1 Rulien Purumiasa, dan Asisten 3 Elkio Pasiloi. Pelantikan Salatalohi berdasarkan SK Wali Kota nomor 630 tahun 2021 tertanggal 17 September 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan aparatur sipil negara dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kota Ambon. Dalam sambutannya yang singkat, Louhanapesi hanya menyambut Salatalohi sebagai asisten baru yang akan bekerja sama dengan 2 asisten lainnya. Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon akan diisi oleh John Sanders sebagai pelaksana tugas, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan. Bulan September tahun 2021, saya, Wali Kota Ambon, dengan resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru selaku Fahmi Salatalohi SHGMU, jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Ambon. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban saya selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Ambon akan senantiasa taat dan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. 1. Berperan secara
Kita ke Kabupaten Buru Tribuners, serah terima jabatan Kabagren dan 3 Kapolsek di jajaran Polres Pulau Buru diganti. Kepolisian Resort Pulau Buru menggelar serah terima jabatan atau sertijab Kabagren dan Kapolsek. Upacara sertijab itu dipimpin Kapolres Egya Febri Kusuma Wiatmaja di halaman Mapolres pada Rabu 22 September 2021. Kompol Amboto Palambo dimutasikan sebagai Mapolres, maksud kami Pamapolres Pulau Buru dalam rangka pensiun. Kemudian jabatannya sebagai Kabagren Polres Pulau Buru kini digantikan oleh AKP Muhammad Sabir yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Starjemen RB Bragen Polres Pulau Buru. Sementara Kapolsek Waplau saat ini dijabat oleh Ibda Andreas Pasurungan Panjaitan, di mana sebelumnya diembankan Ibda Andre Layan. Kapolres Pulau Buru Egya Febri Kusuma Wiatmaja dalam sambutannya menyampaikan, serah terima jabatan dan alih tugas dalam lingkungan Polri merupakan suatu hal yang wajar dan biasa dilakukan sebagai wujud dinamisnya organisasi. Sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan tugas, khususnya dalam rangka pembinaan karir. Menurutnya, harus dipahami bahwa di samping sebagai wujud kepercayaan pimpinan Polri, pada hakikatnya tugas, jabatan, dan wewenang merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Harus disyukuri dan dijalankan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab. Dalam serah terima jabatan itu, Ibda Andre Layan kini menjabat sebagai Pamapolres Pulau Buru diarahkan sebagai KBO Satin Telkam. Ibda R. Muhammad Titan Firmansyah Putra menduduki jabatan sebagai Kapolsek Wayapo. Jabatan tersebut sebelumnya diemban oleh Ibda Zainal. Sementara Ibda Zainal saat ini diangkat sebagai KBO Satlantas Polres Pulau Buru. Kemudian Ibda Aditya Wiratawa menjabat sebagai Kapolsek Batapual. Jabatan tersebut sebelumnya diemban oleh Ibda Charles Langitan. Kini Ibda Charles Langitan menjabat sebagai Pamapolres Pulau Buru. Zaman dan tuntutan tugas dan khususnya dalam rangka pembinaan karir personel. Harus dipahami jabatan dan wewenang merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilaksanakan oleh pimpinan Polri. Harapan kita dengan adanya pergantian jabatan ini, para pejabat yang baru bisa menjadi pemimpin Polri yang baik, kemudian yang bisa memberikan rasa nyaman kepada lingkungan kerjanya, sehingga anggotanya itu nanti bisa memberikan pelayanan yang maksimal buat masyarakat, pelayanan yang sebaik-baiknya supaya Polri ini bisa lebih dipercaya oleh masyarakat. Sekarang untuk prioritas kami adalah bagaimana untuk menjangkau seluruh masyarakat di seluruh wilayah Pulau Buru ini untuk mendapatkan vaksin. Masyarakat-masyarakat kita yang ada di pedalaman-pedalaman, yang ada di daerah terpencil, kita mau jangkau semua untuk bisa mendapatkan vaksin. Sehingga masyarakat yang ada di sini semuanya bisa bebas dari penyakit COVID-19 dan lebih sehat. Kita ada kemauan untuk merubah menjadi lebih baik. Kita harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa Polri. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini, tentunya 22 September 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami. Saya Ajeng Hatala beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi di update berikutnya. Sampai jumpa, selamat beristirahat, dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.